Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part ke-14. Langsung saja. Besi kawat jangan diemut, tetanus dan ceracrit cerut nyas. Pada part kali ini kita diperlihatkan Yang Yu di sana yang emosi berkata, "Apa kalian idiot? Apa satu pelajaran tidak cukup? Sialan kau Drago, kau dan Daster itu." Di sana Drago pun berkata, "Yang mulia, itu sedikit kesalahan." Di sana Roland pun berkata, "Tetap tenang, sekarang kita harus segera keluar dari sini sebelum ular itu bangun." Dan Drago pun berkata, "Tapi pintu batu itu tidak bisa diangkat dari dalam, hanya bisa dari luar." Dan di sana Yang Yu pun berkata, "Kau pasti bercanda, apa kita hanya akan menunggu sampai ular itu membunuh kita semua?" Sambil ia ketakutan. Lalu Drago pun membayangkan seseorang sambil berkata, "Belum tentu, aku mendengar bahwa Kaisar Wu berada di alam kaisar, jadi dia mungkin menaklukkan ular itu pada saat itu. Ada rumor yang mengatakan ini memang ruang harta karun yang paling banyak menyimpan senjata sihir sejak ular itu menjaga ruangan ini." Di sana Yang Yu pun berkata, "Apa kau bilang bahwa ini juga ujian? Bahwa ular itu melindungi yang berharga untuk kita rampas? Realistis. Kalau kita mau pergi dengan benar, kita hanya bisa membunuh ular ini lalu memasuki ruang harta yang sebenarnya." Di sana Drago pun berkata, "Benar, itu apa yang ingin aku katakan Yang mulia." Lalu Roland pun berkata, "Tapi sepertinya ular itu berada di puncak alam kaisar. Bisakah kita benar-benar mengalahkannya?" Lalu Yang Yu pun berkata, "Ya, kita hanya perlu mengalahkannya kan?" "Aku akan menangani ular itu sendiri. Roland, lindungi saja Drago untukku." Di sana Roland pun berkata, "Hati-hati, oke?" Dan Drago pun berkata juga, "Yang mulia adalah pria sejati." Sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang mengeluarkan pedang Swan Yuannya itu sambil ia menyerang ke arah ular besar itu berkata, "Ular besar mengerikan dan menakutkan, matilah dalam tidurmu untukku." Di sana ular itu pun melirik ke arah Yang Yu dan Yang Yu pun menebas menggunakan pedang aura ke arah ular itu. Di sana ular itu pun kesakitan menjerit dan Yang Yu pun bergumam, "Apa? Tidak mungkin, bagaimana bisa armor ular ini sangat mudah ditembus?" Sambil kita diperlihatkan kulit ular itu yang bertulisan 707, sebuah segel di sana. Lalu Roland pun terkejut berkata, "Luar biasa." Dan Drago pun berkata juga, "Apa itu kekuatan asli kaisar?" Sambil terlihat ular itu yang kesakitan menggeliat sana sini dan Yang Yu pun bergumam, "Sepertinya seseorang merapalkan mantra jimat pada ular itu. Aku mau tahu siapa yang melakukannya." Sambil ia berpikir keras di sana, lalu ular itu pun berkata, "Sialan, siapa kalian?" Yang Yu pun menjawab, "Aku di sini untuk mengambil takdirmu." Lalu ular itu pun berkata, "Aku bisa mengusirmu dari sini atau aku bisa menghancurkanmu." Sambil ia melihat ke arah Yang Yu pun bergumam, "Sepertinya ular itu mau mengusir kami. Dia tidak mau kita maju. Sepertinya ada sesuatu yang berharga di dalam sana." Lalu Yang Yu pun berkata, "Ya, menghancurkanku. Apa yang akan kau lakukan?" Ular itu pun berkata, Aku akan membunuh kalian semua." Sambil ia mengeluarkan aura membara di tubuhnya itu. Yang Yu pun berkata, "Kalau ada seseorang yang harus mati, itu adalah kau ular." Dan ular pun berkata, "Manusia angkuh, ketahuilah tempatmu." Sambil terlihat aura membara dari ular itu dan Yang Yu pun melompat menyerang ke arah ular itu sambil berkata, "Monster, kau tahu tempatmu? Jangan beritahu aku apa yang harus aku lakukan." Sambil terlihat ular itu yang kesakitan berkata, "Kau manusia yang sangat kurang ajar." Sambil ia menyerang lagi ke arah Yang Yu dan mengeluarkan aura hitam di sana. Yang Yu pun bergumam, "Jangan menghirup udara hitam ini, itu akan menguras jiwaku." Di sana Roland pun berkata, "Yang mulia." Dan Yang Yu pun berkata, "Sikap heroik." Sambil terlihat Yang Yu yang sudah berada di depan mulut ular itu dan ular itu pun berkata, "Apa? Skillku terpental?" Yang Yu pun bergumam,
aku harus menggunakan poin tak terkalahkanku dan menggunakannya untuk memotong ular itu. Dan di sana ia pun menebas berkata, pedang aura. Lalu tiba-tiba ular itu pun terkena sayatan dari Yang Yu, dan ular itu pun bergumam, bagaimana bisa manusia mengetahui kelemahanku? Tidak bisa dimaafkan. Sambil ular itu pun kesakitan dan ia pun terjatuh di hadapan Yang Yu. Di sana Drago pun berkata, luar biasa Yang Mulia, hei, dia menang. Sambil terlihat pedang Yang Yu yang berkobar membara, dan ia pun bergumam, untungnya jimat itu melemahkan ular tersebut, kalau tidak aku terpaksa menggunakan poinku untuk membunuhnya. Ya, aku tidak perlu bilang pada mereka berdua tentang itu kan. Lalu sistem pun muncul berkata, upgrade sistem pemain, sistem kartu terbuka, sistem pemain meningkat ke rank ketiga dari alam kaisar, mendapatkan kartu karakter Kaisar Wusong. Di sana Yang Yu pun berkata, oh upgrade, kartu Kaisar Wusong apa itu? Sambil ia menekan tombol konfirmasi itu dan kita diperlihatkan sebuah kartu dari Kaisar Wusong. Di sana sistem pun berkata, dapat memanggil roh Kaisar Wusong ke dalam pertarungan, kartu akan dipakai. Lalu Yang Yu pun tersenyum bergumam, apa kaisar itu kuat? Seseorang kaisar dilindungi kaisar. Oh ironinya. Lalu sistem pun berkata lagi, terima kasih telah membuka sistem kartu gacha, Anda dapat mendapatkan satu undian gratis. Sambil terlihat sebuah kotakan dan sistem pun berkata, satu undian. Yang Yu pun berkata juga, sistem kecil yang pelit, apa aku hanya mendapatkan satu undian? Oke, SSR kumohon atau nyala. Di sana sistem pun berkata, kartu ini didasarkan pada kelangkaan dari putih, biru, ungu, merah, dan orange sesuai dengan rank level ordinary, elite, rare, legendary, dan god tier. Lalu Yang Yu pun bergumam, oh aku sudah menyukai gaya gacha ini. Di sana sistem pun berkata lagi, jika pemain tidak menjawab dalam waktu 30 detik, undian akan hangus. Maukah Anda menarik undiannya? Lalu Yang Yu pun berkata, tarik itu dewa RNG, lakukan yang terburuk. Sambil terlihat dari kejauhan Roland yang memandanginya. Lalu Yang Yu pun berkata, legendary, good luck. Dan di sana Drago pun berkata, apa yang dikatakan Yang Mulia, SSR, godlike. Lalu Roland pun berkata, dia mungkin terlalu senang setelah membunuh ular itu, biarkan saja dia mungkin stres. Lalu kita diperlihatkan Yang Yu yang menekan tombol tarik itu dan kotakan itu pun terbuka dengan aura membara, dan kita diperlihatkan gacha dari kartu-kartu itu. Yang Yu pun senang melihatnya. Ternyata terlihat sebuah kartu yang mirip dengan Jilong, dan di sana sistem pun berkata, host mendapatkan kartu rare Zhao Yun, sang tombak naga. Lalu Yang Yu pun berkata, kartu rare, ini kartu langka. Bukankah dia salah satu dari 3 pahlawan kerajaan di bumi? Lalu Yang Yu pun berkata, tunggu, ada tulisan yang tertulis di sini. Dan di sana terdapat tulisan yang berkata, kartu perang ini adalah kartu spesial, itu tidak bisa digunakan di luar. Yang Yu di sana pun emosi sambil membanting kartu itu berkata, tidak bisa digunakan di luar. Bajingan, aku ditipu oleh sistem, sialan. Sambil kita diperlihatkan Roland yang mendatanginya berkata, Yang Mulia, ada apa? Dan Yang Yu pun melirik. Di sana Drago pun berkata, Yang Mulia, ular hitamnya sudah mati, ayo pergi dari sini. Dan di sana Yang Yu pun menjawab, tunggu Roland, cari jalan menuju ruang harta karun, itu ada di sekitar sini. Dan beberapa saat kemudian mereka pun menyusuri gua itu. Di sana Roland pun berkata, Yang Mulia, ada jalan tersembunyi tepat di belakang sini. Di sana Yang Yu pun mendatanginya sambil berkata, jadi ini yang dijaga ular itu. Piring batu berlubang, mau tahu ini kemana perginya? Drago pun menjawab, kira-kira harus menjelajah, itu bisa jadi jalan keluarnya. Aku tidak melihat jalan keluar lain di sini Yang Mulia. Lalu Yang Yu pun berkata, oke, kau turun, kalau ada bahaya
teriaklah dan aku akan datang menyelamatkanmu. Lalu di sana Drago pun berkata, haha, tentu siap Yang Mulia. Sambil terlihat Drago yang memasuki lubang itu. Lalu Yang Yu pun berkata, kau bodoh, aku hanya bercanda. Apa kau baik-baik saja? Katakan sesuatu. Kenapa dia tidak merespon? Apakah dia sudah mati? Roland, aku khawatir tentang Drago. Ayo pergi dan lihat. Di sana Roland pun berkata, hati-hati Yang Mulia, ini adalah wilayah yang belum dipetakan. Yang Yu pun berkata, ya tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal itu. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Lalu Roland pun menjawab, Yang Mulia, kita bisa tinggalkan dia. Dia bekerja dengan dasar untuk menyakitimu. Lalu Yang Yu pun menjawab, kalau dia benar-benar mau menyakitiku, dia bisa melakukannya lebih banyak lagi. Orang bodoh itu idiot. Dia tidak memiliki kapasitas untuk membuat skema seperti Dusty. Sebagai kaisar, aku harus memastikan apa yang benar dan salah dan bukan menilai berdasarkan penampilan. Lalu Roland pun berkata, baiklah, tapi aku tidak butuh perlindunganmu. Cukup lindungi saja dirimu sendiri. Oke, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengikutimu. Lalu mereka pun melompat sambil berkata, bagus, ayo pergi bersama. Sambil terlihat mereka yang sudah berada di dasar gua itu. Lalu Roland pun berkata, wow, ada jalan sempit dan gerbang. Yang Yu pun menjawab, sepertinya si bodoh itu pergi dan berjalan duluan. Dia bahkan tidak menunggu kita. Roland pun berkata, Yang Mulia, lihat, lebih banyak jebakan. Sambil terlihat banyak senjata berserakan di hadapannya. Yang Yu pun berkata, waspada, mungkin ini juga diracuni. Dan di sana Yang Yu pun bergumam, aneh, sambil ia melihat panah-panah itu yang berserakan dan di depannya terlihat jebakan lagi. Dan Yang Yu pun bergumam, sepertinya semua jebakan ini sudah dipicu sejak lama. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang berkata, sialan. Lalu Roland pun berkata, suara itu suara Drago Yang Mulia. Sambil mereka pun berlari menuju ke arah Drago itu. Di sana terlihat Drago yang menahan jebakan itu. Dan di sana ia pun berkata, jebakan sialan. Sambil terlihat ia yang sudah gemetar di sana. Dan tiba-tiba jebakan itu pun dihancurkan Drago sambil berkata, beri aku istirahat. Sambil kita diperlihatkan kaki Drago yang gemetar itu. Dan ia pun terjatuh berkata, makam ini tidak bisa dimaafkan. Aku benar-benar tidak bisa mengatur nafasku. Lalu dari belakangnya terdapat Yang Yu bersama Roland. Di sana ia pun berkata, hei Drago. Dan Drago pun menjawab, oh Yang Mulia, kamu ada di sini. Lalu Yang Yu pun menjawab, apa maksudmu? Oh, kau bodoh, aku cuma bercanda tadi. Apa kau selalu melakukan apa yang diperintahkan tanpa berpikir lagi? Dan di sana Drago pun berkata, ya kurang lebih apa itu buruk Yang Mulia? Ya, awalnya aku tidak ingin berteriak saat aku mendengar Anda dari atas, tapi aku tidak sengaja melangkah di atas jebakan dan panah keluar. Lalu aku menginjak jebakan lainnya, terus aku terjebak di dalam dinding itu Yang Mulia. Lalu Yang Yu pun berkata, tunggu, semua jebakan itu diaktifkan olehmu. Kau. Di sana Drago pun berkata, tidak apa-apa Yang Mulia, hidupku itu murah. Itu lebih baik jika aku mati daripada Anda mati Yang Mulia. Ngomong-ngomong Yang Mulia, aku pikir itu adalah pintu utama di belakang sana. Aku pikir aku menginjak jebakan terakhir, tidak ada jebakan lainnya di depan. Sambil terlihat Yang Yu yang maju di sana dan ia pun berkata, kau bodoh. Jangan pernah bilang itu tentang dirimu lagi sebelum aku. Hidupmu sangat berharga. Tidak ada yang akan senang kalau kau berkorban untuk mereka. Lalu Drago pun menjawab, Yang Mulia, aku hanya menjalankan tugas. Terima kasih, aku pasti akan mengingatnya Yang Mulia. Sambil kita diperlihatkan sebuah prasasti di depannya. Dan Yang Yu pun berkata, jadi Kaisar mencoba kultivasi dan mencapai peringkat kelima dari alam Kaisar hanya untuk mati oleh pengkhianatan di Gunung Iblis. Jadi dia mencoba melindungi orang yang dia cintai hanya untuk ditikam dari belakang. Lalu Roland pun berkata, tuanku, ini adalah kisah pertarungan antara beliau dan Muda Siang, sang Kaisar Iblis. Lalu Drago pun berkata, Yang Mulia, Anda benar-benar mengerti itu? Lalu Yang Yu pun menjawab, ya,
puisi itu mengatakan ini adalah pintu masuk sebenarnya menuju harta karun yang sebenarnya. Dusty pasti kesal. Ini terasa seperti drama TV kelas 3 di bumi. Apakah kaisar ini akan menemukan sesuatu yang spesial? Sambil ia senang di sana, lalu ia pun berkata, Roland, berikan rasa hormat kita kepada orang mati. Senior berjuang untuk orang yang dicintainya dan bahkan bertarung melawan kaisar iblis sendiri. Hormati untuk pria itu. Kita harus memberi hormat kepada senior kita. Lalu mereka pun memberi hormat. Yang Yu pun berkata, kami memberi hormat kepada senior kami, jadi kami mungkin menemukan jalan keluar di sini. Sambil Yang Yu di sana yang bersujud, lalu ia pun berdiri bergumam, aneh, lantainya seperti tunggu. Dan di sana ia pun melompat sana sini. Lalu Drago pun berkata, Yang Mulia benar-benar tulus dalam beribadah. Dan Roland pun berkata, tidak, kupikir dia sedang memeriksa sesuatu. Sambil kita diperlihatkan prasasti itu lagi. Dan Yang Yu pun terkejut berkata, ini sungguhan, di mana mekanisme jalan keluarnya? Lalu Drago pun berkata, ada maksud ini, aku menemukannya tercetak di sini di belakang. Sambil terlihat sebuah cekungan rahasia dengan telapak tangan seseorang di sana. Yang Yu pun mendatanginya berkata, jadi apa ini jalan keluarnya menuju ke tempat harta karun? Lalu Drago pun menjawab, aku tidak tahu, hanya satu cara untuk mengetahuinya Yang Mulia. Aku tidak merasa ini adalah jebakan atau semacamnya. Coba saja Yang Mulia. Lihat ke deskripsi ini mengatakan harapan. Mungkin mereka berharap kita bisa keluar dengan aman. Yang Yu pun berkata, logikamu cukup benar, kau tidak begitu bodoh. Lalu Drago pun berkata, terima kasih Yang Mulia. Dan Yang Yu pun berkata, kalau begitu aku akan meletakkan tanganku di sana. Sambil ia meletakkan tangannya di sana, lalu tiba-tiba prasasti itu pun bergetar di sana. Prasasti itu pun mengeluarkan cahaya kebiruan dengan sayap-sayap yang ada di sana. Sambil terlihat juga Yang Yu yang memandangi aura itu, dan ia pun berkata, keren, benda apa itu? Roland pun berkata juga, ini seharusnya sayap Santa. Apakah itu milik Kaisar Wu? Pernah ada kekuatan besar di negeri ini yang mampu meningkatkan basis kultivasimu. Rumor mengatakan bahwa seseorang bisa menanamkan kultivasinya setelah kau mencapai alam yang lebih tinggi dan menciptakan sayap Santa kedua seperti ini. Lalu Yang Yu pun terkejut berkata, alam yang lebih tinggi? Apa yang lebih tinggi dari alam surgawi? Lalu Roland pun menjawab, aku tidak tahu, mungkin God Hot. Bagaimanapun, semua ini adalah supranatural. Aku tidak pernah berpikir akan melihat yang asli. Kaisar Wu dipuji sebagai 10 pendekar pedang terkuat di negeri ini. Jadi kultivasinya pasti sangat tinggi. Mungkin sayap Santa ini miliknya. Sambil terlihat sayap itu yang berkobar membara dan tulisan yang berkata, hanya mereka yang layak yang bisa mewarisi sayap Santa. Lalu Roland pun menunjuk berkata, lihat, ada beberapa kata, bisakah Anda melihatnya? Yang Yu pun berkata, lebih banyak omong kosong takdir lagi. Drago, kau lakukanlah, mungkin itu kau di sana. Yang Yu pun bergumam, aku yang terkuat di sini. Jangan bilang kelinci ini punya kesempatan untuk mendapatkan kekuatan di sana. Yang Yu pun berkata, ayolah pria takdir, kau yang lakukan. Lalu Drago pun berkata, Yang Mulia, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apa Anda yakin? Di sana Drago pun didorong oleh Yang Yu berkata, cobalah, kau tahu sayapnya benar-benar mengenalimu sebagai master dan itu cukup kuat. Lalu Drago pun menjawab, aku akan melakukannya. Sepertinya jangan mendorongku Yang Mulia. Sambil Drago memberi hormat dan ia pun berkata, junior menyapa senior Bu. Sambil terlihat sayap itu yang hanya terdiam. Lalu Roland pun berkata, Anda hanya mengujinya kan? Yang Yu pun menjawab, mungkin. Dan di sana kobaran membara mengarah ke arah Drago itu. Sambil terlihat mereka berdua yang silau, Yang Yu pun berkata, wow, sungguh sinar yang kuat. Apa ini gagal atau lulus? Roland pun menjawab, aku benar-benar tidak bisa melihat, itu terlalu terang. Sambil kita diperlihatkan aura itu yang mengarah ke atas dengan butiran-butiran
batu di sana dan kita diperlihatkan kepulan asap di area itu. Ternyata Drago pun berjalan dialiri dengan aura itu. Yang Yu pun berkata, jadi bagaimana hasilnya? Drago pun menjawab, tidak tahu, tapi aku merasa segar, sepertinya alamku sedikit meningkat. Sambil kita diperlihatkan sayap itu yang masih berkobar membara. Roland pun berkata, lihat, sayap Santa masih ada di sana. Sepertinya Drago baru saja diberkati. Yang Yu pun berkata, stat buff, keren, giliranmu Tigris. By the way, Tigris adalah panggilan Yang Yu kepada Roland yang berarti macan betina ya Mo. Roland pun berkata, aku tidak ingin mewarisi kekuatan di mana orang ingin membunuhku karenanya. Anda lakukanlah, semakin kuat Anda semakin baik. Kaisar kita harus yang terkuat, berhenti bermain-main. Lalu Yang Yu pun maju. Drago pun berkata, lakukanlah yang terbaik yang mulia. Yang Yu pun menjawab, inilah kenapa aku mencintaimu gadis, kau mengerti aku. Di sana Yang Yu pun memberi hormat kepada sayap itu sambil berkata, oke ya bajingan bersayap, berikan aku jarahan yang manis itu. Di sana sayap itu pun mulai bersinar lagi dan sinar itu pun makin terang. Di sana ia pun menyelimuti Yang Yu dengan sinarnya. Yang Yu terkejut berkata, jadi aku bukan yang terpilih, kurasa aku akan mendapatkan berkah. Sambil kita diperlihatkan sinar membara itu di area Yang Yu, dan di sana sayap itu berkobar membara dan ternyata sayap itu pun digunakan Yang Yu. Yang Yu pun berkata, apa yang bisa aku katakan, aku memiliki sistem yang rusak, surga baik padaku. Lalu Roland di sana pun terkejut bergumam, sayap Santa benar-benar memilih yang mulia, luar biasa. Di sana sistem pun berkata, selamat kepada pemain karena dikenali oleh sayap Santa dan memperoleh artefak suci. Sayap Santa angin suci Muspelheim adalah peninggalan suci yang terbuat dari artefak suci dari dunia lain. Di sana Yang Yu pun terkejut. Lalu kita diperlihatkan sistem yang berkata lagi, relik suci surgawi badai pengunci, efek skill 1, memenjarakan lawan selama setengah menit. Jika perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar, waktu kurungan akan berkurang. Gunakan 3 kali sehari. 2, bisa terbang dan mengkonsumsi 100 spiritual point per detik. 3, bisa dikombinasikan dengan roh sayap kekuatan Raja Pedang dan bisa melampaui artefak suci. Di sana Yang Yu pun tersenyum berkata, opsi terbang tersedia. Roland, ayo berkencan di langit saat aku menerbangkanmu ke atas sana. Lalu sistem pun berkata lagi, skill baru terbuka, Fury of Muspelheim. Efek skill mampu melepaskan amukan sayap Muspelheim untuk menghancurkan target Anda dengan angin ilahi dan memegang kekuatan para dewa dalam kurung mengkonsumsi 500 juta poin. Yang Yu pun terkejut berkata, wah, skill baru. Tunggu, 500 juta? Brengsek, kenapa benda ini sangat mahal untuk dipakai? Lalu sistem pun berkata lagi, art cerita baru dimulai, roda takdir sedang berputar. Misi cerita, bantu Kaisar Wu membalas dendam. Tugas, bantu Wu Cekceng membalas dendam dalam waktu 10 bulan. Misi gagal, mencabut hak untuk menggunakan sayap Santa Muspelheim. Lalu Yang Yu terbengung bergumam, apa? Quest entah dari mana. Aku masih harus berurusan dengan sekte talisman idiot itu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Tunggu, bukankah ini bagus? Hidupku sudah diatur sejak aku menginjakkan kaki di dunia manhwa tingkat ketiga ini. Kenapa aku tidak menikmatinya saja? Kalau semuanya diatur oleh sistem, maka urutan bisnisnya adalah dan bersambung mo.